Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join us. Mohon perhatian untuk peserta webinar parenting pada siang hari ini, karena acara akan segera kita mulai. Dimohon peserta untuk on kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami himbau untuk tidak lupa mematikan mikrofon. Nanti ada sesi di mana mikrofon ini kami beritahukan untuk bisa dinyalakan. Mungkin pada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah, MPD, Kasubit Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat KSKK, Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, selaku narasumber kita pada acara parenting pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Direktur LPI Sabilillah Malang, beserta Asisten Direktur 1, Asisten Direktur 2, Asisten Direktur 3, dan segenap pimpinan LPI Sabilillah Malang dan seluruh manajemen di Satuan Pendidikan Sekolah Islam Sabilillah Malang, baik di TK, SD, SMP Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang kami banggakan. Yang kami hormati pengurus Majelis Orang Tua Siswa, baik dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan tenaga kependidikan, serta seluruh orang tua dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan pada siang hari ini bersirahturahmi dalam acara webinar parenting Sekolah Islam Sabilillah Malang dengan tema Tantangan Orang Tua untuk Generasi Emas yang dilaksanakan secara daring karena kita memang masih dalam kondisi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu biar kita bisa melakukan aktivitas 100% seperti sedia kala. Sholawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga pada akhir zaman. Semoga sebagai umatnya kita bisa istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Vivi Widayanti selaku host pada acara siang hari ini bersama rekan saya Ibu Sifalina SIP.
sebagai moderator yang nanti akan memandu acara inti kita pada siang hari ini. Apa kabarnya Bu Siva? Kabar baik Mbak Vivi, apa kabar? Siang hari ini cantik sekali. Alhamdulillah, baik-baik saja ya, sehat ya. Alhamdulillah, Sudah semoga siap? kita sehat. Insya Allah, insya Allah. Ini kita sebenarnya pengalaman baru ya ini. Pengalaman baru luar Pengalaman biasa baru. sekali, Sabilillah ya. Luar biasa, luar biasa. Kami berdua adalah perwakilan dari pengurus Majelis Orang Tua Siswa SMP Islam Sabilillah Malang. Karena bertepatan hari ini hari batik Bu Siva. 2 Oktober ya, 2 2021 Oktober ya. 2021. Oke. Karena sepertinya kita harus mengucapkan ini ya, selamat hari batik ya. Jadi cinta batik, cinta Indonesia. Luar Seru biasa. sekali. Bu Siva ini juga favorit ya memakai baju batik sepertinya. Sampai sekarang masih tetap nomor 1 batik. Oh gitu Iya. ya. Nggak nunggu 2 Oktober Mbak Vivi. Oh gitu, setiap hari. Setiap hari. Iya. Paling adem, paling enak hidup daster pokoknya. Daster emak-emak ternyata. Daster Ji. mama yang batik paling enak tuh Mbak Batik Vivi. memang identitas negara kita ya. Betul. Jadi harus kita lestarikan. Bangga sekali. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan susunan acara pada webinar parenting kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Asisten Direktur 3 LPI Sabilillah Malang, yang ketiga paparan materi webinar parenting, yang keempat sesi tanya jawab, yang lima doa dan penutup. Peserta webinar yang berbahagia memasuki acara pertama kita, yaitu sambutan Asisten Direktur 3 LPI Sabilillah Malang. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man dan ulama. Yang terhormat Ketua Tim Pengembang LPI Sabilillah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiuddin MPD. Yang terhormat Direktur LPI Sabilillah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Babadal MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 1 LPI Sabilillah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Azhari MPD MA. Yang terhormat Asisten Direktur 2 LPI Sabilillah Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Ihsan MPD. Wabil khusus yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Kemenak RI selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat segenap pimpinan LPI Sabilillah Malang dari Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang terhormat pengurus Majelis Orang Tua Siswa MOS dan segenap orang tua siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT. Mari kita haturkan atas nikmat tiara-tara yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim melalui webinar parenting Sekolah Islam Sabilillah Malang secara daring. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menemukan jalan terang menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Ketiga, kami aturkan banyak terima kasih kepada para hadirin orang tua wali siswa Sabilillah Malang yang secara ikhlas mengikuti kegiatan ini.
Semoga keikhlasan ketulusan para hadirin dalam mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh-solehah. Hadirin orang tua, wali siswa, TK, SD, SMP Islam Sabila Malang, dan SMA Islam Sabila Malang Boarding School yang kami banggakan. Tema yang diangkat pada webinar parenting kali ini adalah tantangan orang tua untuk generasi emas. Pada era globalisasi sampai saat ini, persebaran informasi sangatlah masif. Setiap orang pun dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perkembangan generasi masa depan Indonesia. Untuk itulah orang tua perlu menyiapkan sistem pendidikan keluarga yang berlangsung secara kontinu dan senantiasa bersinergi dengan sekolah maupun lingkungan masyarakat untuk mewujudkan generasi emas masa depan bangsa yang unggul dan berkarakter. Mari kita ikuti bersama webinar parenting Sisma hari ini, karena tema ini begitu penting bagi kita semua sebagai orang tua untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi tumbuh kembang dan mempersiapkan Ananda menjadi generasi emas Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita bersama menjadi keluarga yang dipenuhi keberkahan, ilmu, dan amal kebaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah SWT, saya Asisten Direktur 3 LP Sabila Malang membuka webinar parenting Sekolah Islam Sabila Malang dengan tema tantangan orang tua untuk generasi emas. Kami atas nama LP Sabila Malang menyampaikan terima kasih yang dalam-dalamnya kepada semua orang tua wali siswa dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang menyejukkan dan mencerdaskan, serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam mendidik anak-anak kita siswa Sabila. Semoga kegiatan ini menjadi salah satu media komunikasi lembaga dengan orang tua atau wali siswa untuk meningkatkan motivasi bersama di dalam bersinergi, menambah wawasan parenting demi mendukung tumbuh kembangnya pendidikan Ananda secara optimal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono, MPD, yang telah memberikan sambutan pada kegiatan webinar parenting kita siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu paparan materi webinar parenting dengan tema Tantangan Orang Tua untuk Generasi Emas oleh Dr. Haji Ahmad Hidayatullah, MPD, Kasubit Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat KSKK, Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sifalina. Kepada Ibu Sifalina, silakan mengambil acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih Mbak Vivi. Mohon izin saya ambil nih Mbak Vivi ya waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya untuk menyapa semua Bapak Ibu yang hadir di sini, semua pengurus Lembaga Islam Sabilillah Malang, kemudian pengurus Majelis Orang Tua Siswa, kemudian Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik seluruh Sekolah Sabilillah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang. Dan salam bahagia, salam sehat, dan salam cinta. Seperti motonya Sabilillah, Sabilillah we love. Nah, bangga sekali kami sebagai salah satu wakil dari orang tua untuk bisa hadir di acara
reguler yang dilakukan oleh Sekolah Sabilillah, yaitu webinar parenting Sekolah Islam Sabilillah. Temanya, nah cukup menarik nih, sangat menarik. Saya mau memastikan dulu nih, Bapak Ibu semuanya sudah standby di layar masing-masing. Dan saya juga harus memastikan dulu pemateri kita hari ini apakah sudah siap. Saya mau sapa dulu Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Siva. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah doanya. Alhamdulillah doa buat kita semua. Itu yang paling berharga nih Pak dalam kondisi sekarang ya Pak. Oke. Pak Ahmad, sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Pak, kehormatan juga bagi kami menjadi salah satu dari orang tua yang Ananda bersekolah di SMP Islam Sabilillah, dan juga ternyata Pak Ahmad ini juga salah satu wali siswa ya Pak, karena ada putri Bapak juga yang bersekolah di Sekolah Sabilillah. Oke. Sebelum kita mulai ke acara inti kita, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah MPD. Oke, Bapak Ahmad Hidayatullah ini lahir di Pasuruan 53 tahun yang lalu, dan beliau saat ini menjabat sebagai Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon maaf nih Pak, agak panjang, jadi saya pelan-pelan bacanya ya. Nah, riwayat pendidikan beliau ini sangat panjang dan sangat menarik, bahwa beliau dulu adalah alumni dari IKIP Negeri Malang yang sekarang bernama Universitas Negeri Malang, kemudian program S2 di UGM Yogyakarta, kemudian di Universitas Negeri Jakarta, kemudian S3 beliau juga dilakukan di Indonesia, di UIN Alauddin Makassar, dan juga UPI Bandung. Program postdoktoral yang sudah ditempuh oleh Bapak Ahmad Hidayatullah dari 3 negara, yaitu dari University of Brisbane, Australia, kemudian dari Nederland University Holland, Nederland, dan juga postdoktoral dari IOE London. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Ahmad sudah hadir di siang hari ini. Nah, sebelum menjabat di posisi beliau sekarang, beliau juga termasuk salah satu praktisi pendidikan yang cukup aktif di Departemen Agama Republik Indonesia. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai salah satu kepala sekolah di Sekolah Insan Cendekia Gorontalo, Insan Cendekia Serpong Banten, dan juga kepala sekolah Mantiga Malang. Kemudian beliau melanjutkan karirnya di Kementerian Agama di Jawa Timur sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan, kemudian sebagai Kabid Pengendalian Mutu Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menjabat dalam posisinya yang sekarang. Luar biasa sekali catatan perjalanan karir Pak Ahmad, dan sekali lagi kebanggaan juga bagi kami, ternyata Pak Ahmad juga memilih untuk menyekolahkan putrinya di Sekolah Sabilillah. Nah, baik, itu adalah CV dari Pak Ahmad Hidayatullah. Nah, sebelum kita lanjutkan nanti ke acara inti, yaitu Pak Ahmad nanti akan membawakan materi beliau hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar parenting hari ini, kita nanti akan ada sesi tanya jawab setelah paparan materi selesai disampaikan. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan Pak Ahmad Hidayatullah untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur dan Asisten Direktur serta pengurus Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru di semua tingkatan pada Sekolah Islam Sabilillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu orang tua, dan hadirin hadirat semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah siang hari ini sama dengan Bu Sifa, sama dengan Ibu host bahwa kami bangga menyekolahkan anak kami di Sabilillah, dan alhamdulillah salah satu bentuk kebanggaan adalah ada aktivitas parenting yang dilakukan secara periodik kali ini. Dan saya berterima kasih, kebanggaan diberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Walaupun sedikit juga memikirkan mengapa kok saya. Oleh karena itu moga-moga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di Yaumul Hisab mendapatkan syafaat beliau. Dan di Yaumul Akhir kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan cintanya Allah. Cintanya Allah ini mengalahkan segala macam. Kita semuanya tahu bahwa cinta tiada batas waktu. Cinta mengalahkan segala pertimbangan. Oleh karena itu kita selalu merebut rahmatnya Allah, kita takut hilangnya cinta Allah kepada kita. Dan moga-moga dengan cintanya Allah ini, di Yaumul Akhir kita penuh dengan maghfirah, penuh dengan pengampunan, dan pada akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah untuk dikumpulkan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kemudian ditempatkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, saya langsung pada materi yang disampaikan kepada saya, yaitu tantangan orang tua untuk generasi emas. Mohon izin, saya akan share materi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga nanti bisa lebih memperjelas apa yang kita akan bahas. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, tantangan orang tua untuk generasi emas saat ini sudah di depan mata kita. Kita sadar tidak sadar menghadapi anak-anak kita di rumah kita dengan berbagai macam ekspresi yang mungkin berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Aktivitas kritis anak-anak kita tinggi. Daya ingin tahunya sangat tinggi. Kemudian daya kritis menunjang. Segala hal yang kita sampaikan kadang-kadang juga harus dilewati dengan sebuah adu argumentasi yang di sini saya gambarkan dengan gambar seorang muda, seorang siswa yang begitu aktif ingin mempresentasikan sesuatu. Dan begitu juga saya pikir anak-anak kita. Karena ada bonus anak-anak seusia ini yang cukup tinggi di Indonesia yang diproyeksikan nanti pada saat 20-30 tahun yang akan datang, negara kita akan diisi prosentase anak-anak yang sekarang masih dalam usia remaja ini menjadi usia dewasa. Mereka akan mengatur negeri ini, akan mengatur umatnya, akan mengatur bangsanya. Dan mereka ini memang dikondisikan untuk bisa memiliki sifat-sifat seperti yang tadi saya paparkan. Dan kita terkadang bapak-bapak, ibu-ibu terbelalak menghadapi kondisi anak-anak kita, kok beda dengan kita saat dulu, menghadapi orang tua, menghadapi guru, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Ada apa di balik rahasia ini? Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyadari anak-anak kita inilah yang kita harapkan kemudian
di 20-30 tahun yang akan datang, atau sesuai dengan visi Indonesia 2045, bahwa tahun 2045 anak-anak ini yang generasi emas akan bisa mewujudkan Indonesia emas. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang maju, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang adil dan makmur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kondisi ini semua Bapak-bapak, ibu-ibu akan sangat bijak apabila kita sikapi sebagai sebuah tantangan. Sebagai suatu PR tugas kita orang tua untuk bisa melancarkan pencapaian kesejahteraan anak-anak pada masanya. Apa itu sejahtera? Sejahtera adalah kondisi saat manusia bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya. Dan kita berharap anak-anak kita nanti saatnya seperti itu. Anak-anak bisa mengatasi permasalahannya dengan baik, walaupun di tengah perubahan-perubahan yang mungkin tidak terpikirkan saat ini. Sekarang kita berbicara tentang kesejahteraan anak-anak di masa depan yang harus kita siapkan dalam pendidikan kita. Sebelum kita melihat bagaimana tantangan yang harus kita buat, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita patut melihat bagaimana prospek kehidupan di masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan masa depan anak kita akan berubah. Di masa 20-30 tahun yang akan datang, kehidupan kita sangat didominasi oleh perkembangan informasi teknologi. Mulai dari infrastrukturnya sampai dengan alam pemikiran anak-anak, semuanya penuh dengan pengaruh informasi teknologi. Dunia digital mempengaruhi infrastruktur kehidupan kita. Sementara computational thinking menghadapi, menyelimuti segala pemikiran kita. Kita ingin segalanya bisa cepat diatasi. Semuanya bisa dilakukan, diselesaikan dengan jarak jauh, jarak dekat, dan bebas. Multi jarak kita bisa menyelesaikan. Dan begitu semua layanan bisa mudah kita capai. Ini salah satu Bapak-bapak, Ibu-ibu wujud perubahan-perubahan yang nanti secara optimal akan dialami atau akan menyelimuti kehidupan anak-anak kita. Kalau dirinci Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam menghadapi kondisi perubahan semacam itu, paling tidak anak-anak kita memang perlu punya pengalaman belajar. Di dalam kondisi pendidikan saat ini, untuk proyeksi kehidupan masa datang, dengan segala perubahan-perubahan yang ada, memang mengharuskan kita tidak saatnya lagi sudah membekali anak-anak dengan materi. Referensi, materi, anak-anak bisa mencarinya sendiri. Dengan petunjuk kita, dengan panduan kita, anak-anak akan banyak bisa memiliki akses terhadap materi tersebut. Namun demikian yang lebih penting adalah di dalam kegiatan aktivitas pendidikan adalah membangun kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan yang paling penting adalah kebiasaan belajar, budaya belajar. Karena dengan budaya belajar itu, andaikan fenomena saat kehidupan anak-anak nanti berubah mungkin 360 derajat, mungkin 180 derajat, itu anak-anak akan mempunyai daya adaptif yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Karena itu anak-anak senantiasa perlu dilatih untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, anak-anak mampu berkolaborasi, anak-anak mampu berkomunikasi. Dengan demikian maka diharapkan pada saat dunia berubah, apapun perubahan, anak-anak tetap bisa eksis. Ini tantangan kita dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, anak-anak juga harus mampu mengakses literasi. Anak-anak bisa dengan segala perkembangannya mengakses literasi informasi, literasi media, literasi teknologi. Mau tidak mau anak-anak harus kita berikan peluang terbuka untuk dunia itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, lebih dari itu anak-anak juga perlu diberikan kemahiran hidup, life skill di dalam menghadapi berbagai tantangan. Anak-anak perlu bekal karakter, perlu bekal akhlak mulia, perlu bekal keimanan, Islam, dan perlu juga bekal keihsanan. Dengan demikian anak-anak diharapkan nanti bisa mandiri.
Anak-anak nanti bisa memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Kemudian anak-anak juga mampu memiliki keterampilan sosial untuk mewujudkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian anak-anak memiliki fleksibilitas di tengah keanekaragaman kehidupan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu fenomena-fenomena yang perlu disiapkan pada saat ini untuk keperluan masa depan. Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang dasarnya informasi teknologi, maka kemampuan-kemampuan yang tadi yang saya paparkan memang sudah merupakan keniscayaan untuk dibekalkan pada anak-anak kita supaya mereka bisa eksis dan sejahtera pada masanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di tengah inilah kita diharapkan lebih banyak merenung. Kita lebih banyak dihadapkan pada kondisi yang bijaksana saat kita mempertanyakan bagaimana sikap kita terhadap ini semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua perlu menyadari kebutuhan pengasuhan anak kita. Kita harus sadar betul dunia anak kita sekarang ini beda dengan dunia kita. Kita tidak bisa membandingkan apa yang berhasil dulu kita alami pada masa kecil, itu kita wajibkan pada anak-anak kita secara 100%, secara utuh. Mengapa? Karena dunia beda, tuntutannya beda. Di praktek pembelajaran saja kita sudah melihat, zaman kita dahulu, kita disuruh banyak mencatat di kelas, kita disuruh banyak mendengar orang, itu sudah cukup. Dan itu sudah cukup bisa dipakai untuk bekal kehidupan kita sekarang. Tetapi di tengah perubahan-perubahan yang seperti tadi saya ungkap, kira-kira kita patut merenungkan dan bertanya, cukupkah anak-anak kita bekali dengan model kita dulu? Tampaknya tidak bisa. Tampaknya sayang sekali pertemuan-pertemuan di kelas, pertemuan-pertemuan di rumah, itu hanya kita isi dengan transfer knowledge. Kita isi hanya dengan sekedar memberikan sesuatu. Padahal di sisi yang lain, anak-anak kita sudah memiliki keluasan akses untuk menimba informasi dari manapun. Sehingga lebih baik interaksi-interaksi di rumah, interaksi-interaksi di sekolah, itu lebih diutamakan untuk tadi, mengasah kemahiran belajar, mengasah nalar kritis anak-anak, mengasah nalar kreatif anak-anak, mengasah lahirnya inovasi, mengasah keberanian untuk berekspresi dan sebagainya. Sekaligus juga mengasah bagaimana aktualisasi akhlak karakternya bisa muncul dan anak-anak dengan secara alami nanti bisa menemukan kesimpulan bagaimana sikap respon kita yang baik terhadap kondisi-kondisi sosial yang bermacam-macam. Ini tampaknya perlu menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua. Oleh karena itu, maka orang tua sekarang memang bebannya lebih berat kalau dibanding dengan mungkin saat-saat dahulu. Orang tua kita harus bisa menyelami kebutuhan anak-anak kita. Orang tua saat ini harus mampu melihat latar belakang bagaimana nalar-nalar yang digunakan anak kita. Kita harus mampu terlibat secara aktif dalam kancah persoalan mereka. Karena tadi kita ingin memberikan dan menstimulasi sebuah pengalaman belajar yang tumbuh pada anak-anak kita, sehingga pengalaman belajar itu bisa dipakai saat nanti memecahkan masalah yang mungkin saat ini tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di tengah kondisi ini biasanya kita sebagai orang tua kadang terkesan kurang sabar, Bapak Ibu. Kadang kita selalu sering menonjolkan ego kita, membandingkan anak kita dengan pengalaman kita. Saya dulu begitu, kamu mengapa nak tidak bisa begini, begitu, seperti yang dulu dilakukan Bapak, dilakukan Ibu, dan sebagainya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebiasaan-kebiasaan yang memang sering kita bawakan, dan itu ternyata sangat menyinggung perasaan anak-anak.
Dan mungkin bisa jadi bisa membingungkan anak-anak karena yang kita sebutkan semuanya itu sudah tidak up to date untuk kebutuhan mereka. Anak-anak kita sering memberikan ungkapan-ungkapan kritis. Anak-anak kita sering bertanya yang aneh-aneh. Dan dalam menghadapi yang seperti ini, orang tua memang harus bijaksana. Selain itu, Bapak-Bapak, saya bisa memberikan juga contoh-contoh ekspresi anak-anak zaman sekarang. Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu melakukan sebuah uji coba terhadap asesmen yang akan dipraktekkan anak-anak. Saya memberikan satu contoh, kebetulan memang tidak saya masukkan slide ini, cuma saya ceritakan saja. Pada saat anak-anak ini usia SMA, saat menghadapi asesmennya assessment science yang biasa dipakai untuk PISA, Program for International Student Assessment. Nah, pada saat itu apa komentar anak-anak? Dia mengatakan, buset, aku anak sosial, disuruh mengerjakan assessment science, gak kebayang, gak jelas, anjing lu. Ini memang bukan kata-kata bagus Bapak Ibu. Dan ini memang kata-kata yang sangat kasar. Namun demikian dalam menyikapi fenomena seperti ini, layaknya kita semuanya perlu arif dan bijaksana melihat. Ada sebagian guru pendidik yang menanyakan, dari mana sekolah anak itu? Siapa anaknya? Dikejar. Akhirnya kami sampaikan pada mereka, mengapa kita menghadapi yang begini? Akhirnya karakter kita berubah. Dari seorang pendidik kok menjadi seperti seorang polisi. Akan menelusuri, kemudian akan menghukum, kayaknya akan kejar-kejaran. Namun kita tidak pernah berintrospeksi. Mengapa ini semuanya terjadi? Paling tidak dari catatan fenomena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya memberikan catatan. Satu, pendidikan kita selama ini kita sikapi baik di rumah maupun di sekolah itu terlalu artifisial. Split. Anak jurusan sosial seakan-akan layaknya hanya diberikan pengalaman-pengalaman hidup yang terkait dengan sosial. Mulai dari pengetahuannya sosial, kasus-kasus kehidupan sekitarnya sosial, sehingga anak-anak merasa kalau anak sosial itu enggak layak untuk menikmati wacana di bidang lainnya. Apa yang terjadi? Kita lupa Bapak Ibu, bahwa kehidupan ini sangat komprehensif. Tidak pernah satupun peristiwa dalam kehidupan itu tunggal. Tidak pernah kehidupan itu hanya sosial saja. Mesti setiap satu kejadian di situ ada dimensi banyak. Sehingga di situ kita perlu sadar bahwa spesialisasi di dalam penjurusan itu hanya untuk menyiapkan keahlian anak. Tapi bukan berarti kemudian memprotek anak itu dari dunia kehidupan yang komplit. Anak perlu tetap diberikan pengalaman-pengalaman yang bermakna, yang realistis dihadapi. Ini catatan pertama. Oleh karena itu, di dalam institusi satuan pendidikan keluarga, tampaknya perlu merenungkan kembali bagaimana cara memberikan pengalaman kehidupan. Yang kedua, kita kadang-kadang Bapak-bapak, Ibu-ibu menyikapi program-program itu juga parsial. Contoh misalnya, di dalam kehidupan pembelajaran yang bermakna, biasanya dilahirkan dengan program-program pembelajaran based project. Kita menyikapinya itu sebagai satu program, tapi kita lupa itu sebenarnya hanya merupakan strategi yang harus secara implisit dijalankan oleh semua mata pelajaran, bahkan kalau perlu bergabung, sehingga tidak seakan-akan merupakan kegiatan terpisah yang kemudian akhirnya menjadi beban tersendiri bagi anak. Begitu juga dalam supervisi, kita kenal lesson study. Ternyata di Indonesia lesson study itu disikapi sebagai program. Padahal di Jepang itu merupakan sebuah pendekatan dalam wujud dari salah satu aspek kegiatan supervisi. Ini contoh bagaimana kita memandang pendidikan secara parsial. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saat kita melihat ungkapan-ungkapan jorok anak-anak tadi, ungkapan-ungkapan lepas. Sebelum kita menjustifikasi anak-anak, tampaknya juga perlu kita introspeksi. Mengapa anak bisa seperti itu?
kira-kira kita sebagai orang tua semuanya sudah enggak memberikan tontonan wacana kehidupan. Anak-anak kita sekarang dipertontonkan dengan model kehidupan tokoh masyarakat, tokoh kehidupan yang betul-betul kadang-kadang membuat muaknya mereka menghadapi. Membuat semua kehidupannya tertekan sehingga terstimulus keluar ungkapan-ungkapan yang tadi. Ini tampaknya sebelum kita menjustifikasi anak-anak, orang tua kita sekarang memang harus, orang-orang tua sekarang itu memang harus dengan sabar bijak. Sehingga bisa menyikapi. Karena apa? Ini yang mengungkapkan adalah usia anak-anak, bukan usia dewasa seperti kita. Kalau kita yang melakukan seperti itu, pantas langsung mendapatkan sanksi sosial. Tapi kalau anak-anak, tampaknya ada harus dimensi edukasi yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita lakukan mitigasi untuk mereka. Dengan demikian, maka orang tua memang harus dalam kaitan ini punya kesiapan untuk secara mental, secara perilaku, bisa menjadi role model bagi anak-anak kita. Rasulullah pernah menyampaikan ungkapan Rabbi auladaka bi af'alika. Didiklah anak-anak kita dengan perbuatan kita. Bukan mendidik itu hanya dengan lisan. Bukan mendidik itu hanya pengetahuan. Tapi mendidik itu dari aktivitas perilaku kita sehari-hari. Insya Allah anak-anak kita akan utuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Selanjutnya, materi berikutnya. Ini kok tidak bisa ya? Oke. Maaf. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ke depan, saya singkat saja nanti kita perbanyak di wawancara. Semoga kita dapat menjadi orang tua hebat, yaitu orang tua yang bisa menjadi orang tua bukan pekerjaan mudah memang. Menjadi orang tua yang hebat itu bukan pekerjaan mudah. Kita harus ekstra sabar. Sabar di sini bukan sabar menahan diri saja, tapi sabar menyelami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran anak-anak kita, mengapa mereka banyak bertanya. Oleh karena itu kita tidak bisa motong begitu saja, kamu masih kecil jangan tanya seperti itu. Padahal faktanya anak-anak memang sudah terpancing pikirannya. Apa mungkin akan muncul anak-anak yang kreatif di masa depan? Inovatif di masa depan, kritis di masa depan. Kalau saat ini baru akan berekspresi saja sudah kita tahan. Kita berikan sorotan-sorotan semacam anak-anak ini dianggap orang dewasa kecil. Padahal memang betul-betul mereka ini masih anak-anak yang masih banyak perlu bimbingan. Ini yang kadang-kadang sebagai orang tua terlanjur mengukur segala sesuatu itu seperti pada dirinya. Saya punya fenomena pada saat saya menjadi guru, itu teman saya kemudian memberikan komentar saat mengajar matematika. Ada satu siswa yang saat mengerjakan itu betul-betul tampak gusar. Saat didekati oleh guru itu ditanya, apa nak yang membuat kamu susah? Ini Pak Guru, soal ini. Apa komentar gurunya? Loh, soal seperti ini saja kamu kok nggak bisa? Gitu. Kalimat itu kelihatannya sederhana Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi ternyata itu memvonis anak itu. Sehingga besoknya anak itu merasa aku memang bodoh, aku ternyata nggak bisa. Guru tadi lupa mengatakan bahwa soal seperti itu saja masa kamu nggak bisa, itu mereka sudah sarjana S1. Sedangkan anak-anak kita itu baru celana biru atau celana abu-abu. Yang gurunya saat celana biru dan abu-abu belum tentu sekuat anak ini menghadapinya. Ini salah satu hal-hal kesabaran yang perlu dimiliki oleh guru saat menghadapi fenomena anak. Begitu juga saat kita di rumah. Saat menghadapi perbuatan, perilaku anak-anak, kita kadang-kadang mengukurnya dari diri kita. Sehingga kita gampang menjustifikasi. Kita gampang untuk menghukum mereka. Hukuman memang diperlukan dalam pendidikan. Tetapi tidak semata-mata hukuman langsung dijatuhkan tanpa adanya edukasi, tanpa adanya penggalian masalah, sehingga anak-anak bisa termotivasi dengan hukuman yang kita berikan. Anak-anak bisa menggunakan pelajaran yang baik dari hukuman yang kita berikan, tapi tidak terbalik.
anak-anak kemudian jadi dendam, anak-anak jadi antipati, dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menjadi orang tua hebat saat ini memang bukan pekerjaan mudah. Kita selain sabar tadi, perlu mengesampingkan ego sendiri untuk memberikan yang terbaik pada anak kita. Karena anak kita bukan kita, dan anak kita bukan hidup pada zaman kita. Tapi anak kita akan hidup pada masanya, yang memiliki kebutuhan tersendiri, memiliki konteks kehidupan sendiri, memiliki lingkungan yang berbeda dengan kita, termasuk juga mereka memiliki masalah masa depan yang mungkin juga tidak sesederhana milik kita, dan mereka harus bisa mengatasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pancingan. Terima kasih. Moga-moga kita orang tua bisa mendampingi anak-anak kita dengan baik, sehingga mereka terantarkan pada masa depannya bagus, sehingga sampai sekeriput apapun tangan kita, insya Allah anak-anak kita akan terkesan bahwa kita memang orang tua yang sudah memberikan segalanya untuk kehidupan masa depan mereka. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Oh, hilang tadi ya? Enggak Bapak Ibu? Sempat putus? Tidak? Enggak Pak. Oh enggak, oh, alhamdulillah. Ya, saya pikir putus. Jelas dan enggak terputus, alhamdulillah. Dan yang dengan rendah hatinya disebut pancingan tadi Pak, sama sekali bukan pancingan kalau buat saya tadi itu. Jadi bahan berpikir malahan nih. Jadi apa? Semakin berusaha untuk melihat lagi salah satu hal yang dilakukan oleh Sekolah Sabilillah gitu ya, karena ternyata menjadi orang tua untuk anak-anak zaman sekarang nih nggak mudah gitu ya, dan salah satunya webinar atau program parenting yang diadakan oleh Sekolah Sabilillah ini juga salah satu sekolah buat orang tuanya gitu. Jadi kita menyekolahkan anak di Sabilillah, nggak cuma anaknya aja disekolahin gitu ya, tapi ternyata orang tuanya juga diberi kesempatan juga gitu. Inilah kebanggaan kita kepada Sabilillah. Betul Pak Ahmad. Nah, kita nanti akan buka sesi tanya jawab ya Pak Ahmad. Tapi memang saya tadi mencatat beberapa poin yang buat saya itu cukup menarik gitu, dan membuat kita berusaha lagi untuk melihat, oke, kalau jadi orang tua berarti gitu, kita kan taunya dulu orang tua kita nyekolahin kita gitu ya, pokoknya nanti kamu sudah sekolah, kamu bisa kerja, punya keluarga, punya anak gitu. Nah, terus nanti kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kita gitu. Nah, tapi ternyata dari yang disampaikan Pak Ahmad gitu, ini zamannya udah beda gitu. Bisa jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak itu berbeda dengan apa yang kita udah pernah lewati sebelumnya gitu. Nah, kalau kita nih Pak sebagai orang tua, caranya kita menjaga ekspektasi itu gimana ya Pak ya? Jadi supaya kita tuh nggak salah harap gitu ke anak-anak, jadi mereka bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan, tapi di satu sisi kita juga sebagai orang tua nanti nggak muncul kekecewaan gitu. Jadi kalau istilah kerennya kita maintain expectation-nya gitu. Itu gimana ya Pak Ahmad ya? Ini saya colongan nih sebelum saya mempersilahkan orang tua. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Ahmad. Terima kasih Bu Siva. Betul. Saya pikir orang tua tidak salah punya ekspektasi. Orang tua punya harapan, punya cita-cita. Tetapi yang terpenting sebenarnya bagaimana pendekatan orang tua bisa menjadikan ekspektasinya tadi menjadi sebuah nilai yang dipahami oleh anak-anak. Karena di sisi yang lain kita perlu sadar bahwa anak-anak ini bukan barang mati. Anak-anak ini punya lingkungan. Anak-anak ini punya tantangan. Dan lebih lagi anak-anak ini punya atmosfer berpikir yang berbeda dengan kita. Zaman dahulu kita gampang didoktrin oleh orang tua untuk ke 1-2 profesi. Tetapi anak-anak kita dengan sumber literasi yang semakin banyak,
anak-anak sekarang bisa menilai. Setiap jenis literasi tidak hanya sekedar suka dan tidak suka. Anak-anak kita punya argumentasi. Anak-anak kita punya fakta yang detail. Bahkan 10 tahun yang akan datang mereka punya argumentasi-argumentasi yang didukung dengan data. Sehingga profesi ini begini nanti, profesi ini begini nanti. Nah, oleh karena itu maka pendekatan yang terbaik untuk memasukkan harapan kita dipadukan dengan kecenderungan kebutuhan anak-anak kita adalah situasi dialogis, situasi yang harmonis, situasi yang penuh dengan tukar-menukar pemikiran secara kondusif. Bukan waktunya lagi orang tua mendominasi pembicaraan. Orang tua hanyalah salah satu unsur, dan anak merupakan unsur yang lain. Serta proses dialogis itu adalah proses yang paling ideal untuk mempertimbangkan, memadukan, dan kita harus bisa membangun budaya bahwa segala hal itu bukan dengan sebuah kekuatan, diperjuangkan dengan sebuah kengototan, tapi suatu masalah itu ternyata bisa terpecahkan dengan seleksi logika, seleksi nalar, dengan penguatan-penguatan di dalam membangun argumentasi solusi. Dan itu yang sekarang mewarnai kehidupan anak-anak kita. Tampaknya itu Bu Siva. Jadi bagaimana kita memelihara ekspektasi kita dikaitkan dengan kecenderungan anak kita, kebijakan dalam diri kita, dan situasi dialogis untuk kemudian membudayakan bahwa semuanya itu harus didesain secara saintifik. Ini tampaknya perlu untuk kita tumbuhkan. Selain kita juga memberikan lembaran-lembaran pengetahuan, pengalaman anak-anak terkait dengan histori, orang-orang hebat dan sebagainya, sehingga dia bisa memahami bahwa pencapaian sesuatu hal itu tidak begitu saja terjadi, tetapi harus diperjuangkan, bukan sekedar diharapkan. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Memang sepertinya konsep situasi dialogis ini yang selalu menjadi solusi ya Pak. Karena setiap kali parenting gitu, setiap kali sesi parenting ini selalu ada gitu. Ini sebagai salah satu hal yang memang harus dilakukan oleh orang tua dan anak gitu. Jangan lagi orang tuanya yang mendoktrin anaknya gitu. Bisa jadi mungkin bahagia menurut orang tua belum tentu bahagia menurut anaknya gitu ya Pak ya. Oke, ya, makasih Pak Ahmad. Paling tidak pertanyaan saya duluan terjawab. Nah ini mohon maaf nih sebelumnya buat panitia, ini moderatornya agak egois gitu ya, mau minta nanya dulu gitu. Oke, saya mau buka kesempatan untuk Bapak Ibu orang tua yang mengikuti sesi webinar ini gitu. Kesempatan yang luar biasa kita siang hari ini kita bisa berdiskusi bersama Pak Ahmad untuk mendapatkan perspektif yang baru gitu terkait dengan tantangan kita sebagai orang tua. Lepas dari generasi emas di 2045 gitu ya, tapi apapun itu memang saat ini menjadi orang tua itu cukup menantang dan kita harus punya kisi-kisinya gitu. Nah, silahkan untuk Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Ahmad. Akan dibantu oleh tim untuk memberikan kesempatan kepada orang tua yang ingin bertanya dengan menggunakan mekanisme raise hand. Bisa digunakan fiturnya untuk angkat tangan. Nanti akan dibantu oleh tim operator untuk menunjuk orang tua. Apakah sudah ada? Pak Ali Sodikin kelihatannya. Oke, sambil menunggu ya. Nah, kalau kalau di catatan saya sih saya banyak nih Pak pertanyaannya sebenarnya ya gitu. Loh kan benar, akhirnya hostnya juga pengen tanya juga nih. Monggo Mbak Vivi, kita tanya nih sama Pak Ahmad. Boleh ya ini Pak, hostnya ikutan juga ini Pak. Karena ilmunya Masya Allah
Kalau anak zaman sekarang bilangnya daging ini, Pak. Iya. Yang ingin saya tanyakan sih, Pak, sebenarnya idealnya itu sampai usia berapa ya Ananda ini tetap kita dampingi dalam memilih pendidikan? Kalau pengalaman saya dulu kan di usia SMP, SMA itu saya sepertinya kok mantap dengan pilihan saya. Kadang saya malah berangkat daftar sekolah sendiri seperti itu ya, karena mungkin dulu tidak banyak pilihan dengan situasi yang berbeda. Kalau sekarang kan serba kompleks. Dengan banyaknya pilihan itu kok justru menimbulkan mungkin kebingungan kepada Ananda, dikatakan kebingungan lah kepada Ananda untuk menentukan sekolahnya. Jadi sepertinya sekarang itu sekelas SMP aja kok sepertinya orang tua yang harus maju, nanti SMA begitu, kuliah mungkin ada yang masih begitu. Nah, idealnya itu di usia berapa ya Pak Ananda ini bisa kita lepas benar-benar pilihan sekolahnya adalah 100% pilihannya dia pribadi. Seperti itu. Pertanyaan saya. Thank you Mbak Vivi. +1 Pak pertanyaannya. Host sama moderator ini, moderator mendukung host untuk bertanya ini. Pertanyaannya oke nih Pak. Monggo Pak Ahmad. Ya, terima kasih Bu Vivi dan Bu Siva. Kita perlu menyadari bahwa anak-anak kita sekarang menghadapi tawaran yang memang berbeda dengan dulu ya. Tingkat SMP akan ke SMA saja atau tingkat SD saja akan ke SMP itu macam-macam model sekolah itu variatif. Ada sekolah Islam saja macam-macam, ada ini, ada itu, ada tonjolan keunggulannya macam-macam, begitu juga di tingkat aliyah, tingkat SMA, begitu juga masuk perguruan tinggi. Saya pikir anak-anak menghadapi sebuah kebingungan itu fenomena yang normal. Dan saat Bu Vivi menanyakan kira-kira idealnya sampai usia berapa didampingi. Saya pikir di dalam kondisi anak-anak kita zaman sekarang, kita bukan lagi ada batasan waktu kapan mereka kita dampingi atau kapan mereka kita lepas, Bapak Ibu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar anak-anak itu memposisikan sebagai mitra, sebagai teman hidup, sebagai tempat bisa saling membantu untuk tukar pikiran secara baik. Nah, hal-hal yang kadang-kadang membuat beban anak-anak lebih berat dari pilihan-pilihan yang banyak apabila ada doktrin-doktrin yang kaku dari lingkungannya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Saya pernah punya pengalaman Bu Vivin, Bu Siva, dan ini nyata, walaupun di beberapa cerita itu ada. Ada siswa saya ini kebetulan di Gorontalo dulu. Orang tuanya dokter, ibunya dokter, bapaknya dokter. Dan tentunya biasanya ingin anaknya jadi dokter juga. Anaknya kebetulan pintar dan mampu untuk menuju ke sana. Namun tampaknya karena mungkin latar belakang dialogisnya tidak kondusif, kemudian doktrinnya terlalu besar, anak ini sebagai anak yang soleh, dia menuruti. Sampai kuliah di Malang ini Bapak Ibu, dari Gorontalo kuliah di Malang, ambil kedokteran. Tapi selesai kedokterannya selesai, dia menyampaikan ke bapaknya, aku sudah menyampaikan, sudah mengikuti bapaknya, bapak, ibu, dan sampai sekarang sudah berhasil dokter. Saya mohon kesempatan sekarang saya ingin mengejar yang ingin saya harapkan. Apa itu? Ternyata sekolah komputer Bapak Ibu. Dan sekolahnya juga di Malang. Orang tuanya begitu stres, orang tuanya begitu terpukul dengan kondisi anak ini, dan mereka curhat kepada kami kebetulan saat itu. Dan itulah kenyataan anak-anak kita apabila situasi dialogis tidak kita bangun. Oleh karena itu pendampingan dalam arti harus kita wakili, harus kemana-mana kita antar, itu saya pikir terjemahan pendampingan yang tidak terlalu benar juga. Tapi pendampingan yang benar adalah pendampingan yang memposisikan orang tua, lingkungan sebagai mitra anak bersama-sama. Namun demikian kalau anak-anak memang perlu untuk minta pendampingan kita, ya kita temani. Tetapi dorongan untuk kemandirian tetap perlu. Seperti yang dulu kita alami untuk kemandiriannya itu memang bagus. Hanya terkadang hal-hal sampingannya yang mungkin tidak cocok dengan kehidupan sekarang. Nah kita yang terbaik adalah memadukan konsep-konsep
yang ada dalam sekarang dengan konsep mungkin plus yang pernah kita alami ya bisa kita lakukan, tetapi pendekatan-pendekatannya, metodologinya di dalam rangka menghadapi anak-anak kita yang memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Mungkin begitu Bu Vivi. Gimana Mbak Vivi? Insya Allah sudah bisa merangkum intinya ya. Sepertinya ya. dialog ya. Intinya di situ komunikasi yang efektif. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Dan memang mungkin betul tadi disampaikan Pak Ahmad ya. Kalau jadi orang tua itu harus sabar, harus bijaksana. Balik lagi pasti ujung-ujungnya yang mau bahagia ini kan anaknya ya, gitu. Kadang-kadang orang tua itu mungkin merasa ya itu tadi gitu. Kamu ikut gini aja, kamu pasti bahagia gitu. tapi ternyata belum tentu anaknya bahagia. Ukuran bahagianya gitu. Ternyata beda. Beda, betul Pak, betul itu. Bahagia itu masalah rasa soalnya. Waduh, saya sudah mulai puitis gini, hati-hati Pak Ahmad ini ya. Saya tambah susah nih pertanyaannya. Baik. Bapak Ibu silakan, sudah ada peserta parenting yang mau bertanya, monggo silakan, jangan lupa perkenalkan diri. Nih jangan sungkan-sungkan bertanya sama Pak Ahmad untuk kita gali ilmu sama-sama gitu ya. Karena kebetulan Pak Ahmad juga wali siswa gitu. Jadi pertanyaan yang diajukan nanti kita bisa relate gitu ya, bisa merasakan oh ya punya masalah yang sama gitu. Saya senangnya gitu Mbak Vivi kalau ikut parenting itu. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, itu saya jadi tahu, oh ternyata nggak cuma saya aja betul, gitu kan betul. yang punya pertanyaan ini, yang punya kegalauan ini gitu. Jadi kita bisa saling berbagi. Mungkin sambil menunggu Bu Siva ada yang perlu saya sampaikan. Iya. Untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan tadi, kondisi kebutuhan anak kita dan sebagainya. Tampaknya memang tantangan kedua selain bijaksana, pandai menciptakan situasi dialogis, kemitraan pada anak. Yang ketiga tampaknya orang tua zaman sekarang ini memang harus banyak referensi, Pak. Jadi orang tua sekarang tidak bisa ditempuh hanya dengan otodidak, dengan menggunakan andalan pikiran-pikiran common sense. Gitu. Kita harus lebih banyak mau peduli dengan referensi, mungkin pengalaman orang lain, mungkin banyak bacaan buku segala macam. Jadi ternyata kalau zaman dulu yang penting sudah dewasa, punya uang, bisa nikah, punya anak kan gitu Bapak Ibu ya. betul Pak. Dulu ternyata simple, sekarang gitu. Tidak, harus plus lagi. Jadi selain mampu punya anak, mampu menghidupi keluarga, kita juga harus mampu banyak bekal. Oleh karena itu orang tua seperti menghadapi industri juga, menghadapi pekerjaan, kita harus lebih banyak referensi bacaan. Kita membaca dari mana-mana supaya bisa nanti mengakomodir kebutuhan anak kita. Tampaknya sudah ada yang resen, Bu. Sudah ada ya? Oke, silahkan. Monggo. Nah, akan dibantu oleh tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini, silahkan Ibu Rini. Ya, saya Wali dari Aisyah kelas 3D. Ngapunten Bapak mau izin bertanya. Tadi disampaikan ini Pak, orang tua itu kalau bisa jadi mitra untuk putra-putrinya. Nah, kalau bagaimana caranya menjadi mitra, tapi kita juga bisa mengarahkan gitu Pak. Karena seperti yang saya amati juga, anak-anak ini kan kalau di usianya kalau putri saya kan masih kelas SD ya Pak. Biasanya itu kalau temennya pingin ini juga ikut-ikut pingin. Nah itu caranya bagaimana nanti khawatirnya kan nanti kalau ke depannya khawatirnya dengan istilahnya dalam tanda petik kan mengcopy ngaten nggih. Nah itu bagaimana biar juga bisa terarah tapi kita juga bisa sekaligus sebagai teman mungkin ya Pak, teman dan mitra buat putra-putri kita. Matur nuwun, apunten sangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rini. Ini di jalan loh Pak Bu Rini. Tapi tetap nggak mau ketinggalan parenting. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Sambil materinya jawabannya Pak Ahmad. Soalnya. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo Pak Ahmad silakan. Siap Bu. Saya pikir tadi kita sudah sepakat ya untuk ingin membangun
situasi dialogis dengan anak. Tampaknya dari pertanyaan Bu Rini, yang perlu kita lakukan pertama kepandaian atau kepekaan orang tua untuk bisa cari situasi yang cocok Bu untuk dialog. Kalau situasinya resmi apa itu kadang-kadang anak juga nggak keluar itu pikiran-pikirannya, keluhannya. Kalau saya dulu pengalaman Bapak Ibu, karena kebetulan saya bertemu dengan anak itu jarang, paling 1 minggu sekali, itu saya sempatkan betul di hari Sabtu itu saya bisa menemani anak-anak pergi mengantar, kemudian juga menjemput. Mengapa? Selain menunjukkan kasih sayang, saya ternyata menemukan situasi saat mengantar naik mobil berdua itu kita bisa berteman dengan anak. Kita bisa membicarakan berbagai hal sambil di jalan santai itu. Jadi bisa, dan mungkin di anak yang lain situasinya mungkin beda ya. Kalau anak saya itu pasnya kalau saya ngantarkan pas bersama-sama di mobil itu. Dan yang kedua mungkin menggunakan konteks pembicaraan. Konteks pembicaraannya kita memang orang tua, karena kita orang tua yang relatif sudah lebih dewasa dari anak, jadi kita yang bisa harus mengatur ritme. Kita harus menampilkan di depan anak itu sebagai tokoh apa. Nah di situ kita perlu mendahului anak kita bahwa kita teman loh, kita mitra saling bicara, dan itu kita sampaikan pada anak. Ayo kita bicara, kita kebetulan sama-sama berdua, nggak ada yang dengar lain. Ayo ngomong, nggak apa-apa. Kita cari solusi, dan itu tampaknya sekali-sekali perlu diungkap sehingga anak bisa memiliki keterbukaan. Sehingga kalau sudah seperti itu bagi kita orang tua tenang Bu. Anak-anak tidak backstreet itu. Punya masalah apa saja cerita. Disapa temannya cerita. Mungkin juga mohon maaf misalnya Putri disapa temannya yang laki-laki saja, kalau dulu kita kan nggak berani cerita Bu ya, sembunyi-sembunyi ya. Nah ini justru cerita. Nah itu bagi saya kalau pribadi itu merupakan kedamaian bagi saya, walaupun jarang ketemu, saya aman karena anak saya terbuka ke saya, cerita apa adanya. Dan pada saat itu kita juga yang ketiga menunjukkan respon yang kondusif Bu, nggak tiba-tiba langsung kita campuri, oh jangan begitu atau salah, tidak. Tapi kita bisa memposisikan betul-betul sebagai teman, mitra, karena anak-anak sebenarnya aslinya juga perlu teman untuk bicara kan. Sehingga pada saat mungkin ada responnya dia kepada temannya yang keliru, kita tidak buru-buru menyalahkan, tapi kita menunjukkan dulu bahwa langkahmu sebenarnya sudah bagus. Hanya mungkin di sini, kurangnya di sini segala macam. Nah, dengan begitu anak-anak malah lebih aware dengan kita, Bu. Dan kalau sudah di situ akan berbicara yang lain itu akan terbangun. Dan itu harus selalu dikondisikan mulai dari, saya pikir mulai dari seperti anak Bu Rini sampai nanti dewasa pun itu saya pikir akan up to date terus dilakukan. Sehingga anak-anak kita nggak mencari teman di luar sana. Anak-anak nggak mencari idola di luar sana yang macam-macam. Dia ceritanya kepada orang tuanya sendiri karena cukup di rumah semuanya sudah bisa ditumpahkan dan di rumahnya sudah mendapatkan akomodasi terkait dengan solusi-solusi yang ada dan mereka tidak terpojokkan. Prinsip anak itu akan enjoy apabila dia merasa tidak terpojokkan. Mungkin begitu Bu Rini. Oke, gitu Bu Rini jawabannya. Nah, berarti kalau mau membangun situasi seperti itu, orang tuanya harus siap ya Pak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak nggak umum gitu ya Pak ya? Iya. Yang siap menghadapi situasi itu dan siap menahan emosi dan siap yang menghadapi keanehan yang lain yang mungkin nggak diperkirakan Bu Siva ya. Iya Pak, betul. Nah, kalau misalnya nih dalam situasi dialogis gitu, ada pertanyaan yang mungkin orang tua kaget gitu ya Pak ya, belum siap dengan jawabannya gitu Pak. Cara yang paling aman dan bermartabat gitu ya buat orang tua, maksudnya biar kita nggak terlalu malu juga gitu Pak ya, itu gimana ya Pak? Ya tampaknya memang anak-anak itu sebenarnya perlu juga keterbukaan dari kita. Tidak apa-apa. Anak-anak juga perlu menyadari bahwa orang tuanya itu adalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Dan yang kedua, anak-anak juga perlu tahu bahwa untuk merawat dirinya itu orang tuanya harus susah payah.
susah payah mencari buku, mencari referensi. Sehingga pada saat ada pertanyaan yang mungkin kita belum menguasai segala macam, kita sampaikan, wih ini pertamanya, ini hebat ini, Bapak masih harus belajar lagi, tunggu nanti kita, saya minta coba, ayo kita sama-sama ke Gramnet atau kemana kita cari bukunya. Nanti Bapak kalau sudah punya jawaban, saya sampaikan. Atau nanti Bapak akan tanya dengan temannya Bapak atau segala macam. Itu saya pikir bukan sesuatu yang aib, Bu, untuk kita sampaikan. Dan sekaligus biar anak-anak itu tahu bahwa, oh ternyata untuk mendampingi saya itu orang tua saya nggak sembarangan ya. Orang tua saya sampai harus rela berkorban, tanya ke temennya, tanya mencari buku segala macam. Ini serius ini. Ini saya pikir juga wujud dari sayang. Kalau sudah begitu, anak kita juga insya Allah akan lebih sayang kepada kita. Mungkin ya, begitu, Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Bu Rini mudah-mudahan menjawab dan hati-hati di jalan ya, Bu Rini. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Dari siapa nih pertanyaan berikutnya? Monggo diperkenalkan namanya, kemudian wali siswa dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suara? Sampun Pak, terdengar. Sampun ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan untuk kami menyampaikan, tapi sebelumnya kami ingin mendoakan semoga rahmat hidayatullah selalu dimanapun. Amin. Terima kasih untuk bisa dan Pak Bu. Ini kami mewakili dari wali siswa SMP. Ya kebetulan Ananda ada di kelas 9. Nah, kita selaku orang tua itu kan ingin mendampingi kapanpun, dimanapun, ya karena kaitannya dengan kesehatan anak-anak kita itu sebetulnya kalau dilihat dari penjelasan tadi itu adalah kualitas dari pendampingan orang tua yang dilandasi dengan penuh kesabaran. Nah, tapi melihat di kenyataan mungkin ini tidak semuanya. Kami misalnya ingin mengarahkan ya anak-anak kita sesuai dengan perkembangannya itu kayaknya banyak mulai mengidolakan ini ada tokoh 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 ini, terus kemudian artis ini kita inginnya mengarahkan yang ini gimana caranya supaya cara komunikasi terhadap anak-anak kita karena memang di usianya yang sudah mulai ini ya. Saya kira memang perlu pendampingan seperti itu untuk mengarahkan Ananda tidak terlalu over, tidak terlalu ini mengidolakan artis atau itu saya kira sudah bisa ditangkap. Terima kasih. Apunten Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Yakub, Bu. Oh Pak Yakub, Pak Ahmad yang malah denger ya Mbak Vivi, kita nggak dengar ternyata. Makasih Pak Ahmad. Pertanyaannya juga menarik tuh Pak, betul. Terkait dengan idola-idola yang mungkin zaman kita dulu nggak ada gitu ya. Terus sekarang kok malah jadi banyak idola baru bermunculan. Silakan Pak Ahmad. Iya, terima kasih Pak Yakub. Ini sebenarnya jeruk makan jeruk ini. Begini. Dari sisi tadi membangun dialog yang tadi saya sampaikan, ini semata-mata kan bukan hanya sekedar di dialognya ya. Tapi sebenarnya kita berusaha membuka ruang agar anak-anak terbuka. Biar anak-anak tidak defensif terhadap apa yang kita sampaikan nanti. Mereka bisa menerima karena mereka merasa dihargai segala macam. Nah, dalam kaitan dengan konteks yang seperti itu, anak-anak apabila mempunyai idola dan kebetulan idolanya kok menurut kita yang dewasa ini kok nggak pas gitu ya. Ini tampaknya kita yang terpenting pertama tidak melakukan langsung respon cemesan, kalau bahasa Jawanya cemesan yang mendadak. Nanti anak-anak shock. Kita perlu menyampaikan, oh idolanya siapa, misalnya idolanya ini. Oke, kita tanya kenapa kamu idola itu. Nah idolanya ini karena ini. Inilah dari dialog-dialog semacam itu kita melihat filosofi mereka, dasar latar belakang mengapa dia mengidolakan seseorang.
dengan menggunakan argumentasinya itu kita memberikan perbandingan. Itu sebenarnya ada loh, Dek. Misalnya ya lo idola yang seperti itu ada. Contoh misalnya tokoh ini. Kita berikan sebuah grade yang tidak langsung loncat seperti idola kita. Tapi kita berikan transisi-transisi tokoh-tokoh. Yang kemudian akhirnya nanti suatu saat dia bisa sampai kepada tokoh yang kita harapkan dari kita untuk filosofi ini. Nah, dengan demikian sambil kita memberikan pengertian bahwa idola itu bisa mempengaruhi kita loh. Nah, sehingga pada saat menentukan idola, kita juga perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek yang dia sukai saja, tapi ada aspek yang lain perhitungkan supaya pada saat itu berpengaruh pada diri kita, kita jangan sampai seperti yang orang yang kita khawatirkan tadi. Dan itu memang terkadang kelemahannya bapak-bapak, ibu-ibu itu membutuhkan waktu, kadang-kadang membutuhkan ruang situasi. Dan ini kadang-kadang yang membuat kita kurang sabar, kurang kita tahan. Itu memang tantangannya di situ. Namun apabila ini efektif kita wujudkan, betul-betul anak-anak itu akan tidak terasa bisa membelokkan haluannya kepada mungkin orang-orang atau idola-idola lain yang mungkin belum tentu sama dengan yang kita idolakan, tapi minimal idolanya itu sudah tidak mengkhawatirkan dari apa yang kita khawatirkan gitu. Ini dialog-dialog yang luar biasa yang harus kita lakukan seperti itu. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu menyadari bahwa walaupun anak-anak ini usianya muda, tapi mereka ini adalah sosok pribadi yang lengkap, Bapak Ibu. Bukan berarti anak muda itu perasaannya beda dengan kita yang dewasa. Bukan berarti anak-anak itu beda egoistisnya dengan kita yang dewasa. Sebenarnya keutuhannya sama, cuma bedanya perkembangan mereka masih anak-anak. Oleh karena itu langkah-langkah kita sebagai orang dewasa itu memang harus proporsi untuk kita berikan, jangan sampai misalnya ungkapan-ungkapan kita terlalu menyudutkan. Ungkapan-ungkapan kita menyinggung perasaannya. Jadi jangan sampai kita merasa yang bisa menanggung perasaan itu cuma orang dewasa seperti kita. Kalau anak-anak nggak boleh berperasaan. Anak-anak bisa tersinggung juga. Nah, dan anak-anak itu biasanya, termasuk kita, itu akan tersinggung apabila ada seseorang yang nggak terus terang. Apabila ada orang yang membicarakan kita dengan orang lain atau membicarakan kita di tengah umum, sementara dialog dengan diri kita sendiri juga belum pernah. Nah, ini juga patut menjadi pertimbangan orang tua zaman sekarang ini dalam menyiasati kehidupan, karena anak kita referensi kehidupannya macam-macam. Dia juga di luar pengetahuan kita karena kita nggak bisa membatasi 100% akses mereka terhadap media sosial ya. Mereka telah mempelajari juga bagaimana dialog kehidupan orang lain, temannya dan sebagainya. Kadang-kadang kalau saya merekam pembicaraan menguping ya, bahasa Malangnya menguping dialognya anak saya dengan temannya itu kadang-kadang ya lucu juga, dan mereka itu kalau curhat dengan temannya itu asik gitu lah. Kita memasang target bagaimana supaya dia nanti juga mau terbuka seperti itu dengan kita. Dan itu patut dilakukan oleh orang tua maupun guru. Saya pikir guru juga sama. Guru ini kan sebenarnya orang tua juga. Sehingga betul-betul anak-anak nanti tidak defensif dengan ide-ide yang kita berikan. Anak-anak akan akomodatif, anak-anak akan respect, dan bagi kita sendiri orang dewasa jadi ringan bebannya gitu. Tidak khawatir, tidak merasa tertolak. Jadi akhirnya mereka dengan kita jadi komunitas yang menyatu, yang mendamaikan, yang saling mendinginkan, dan saya pikir itu perlu dimiliki orang tua juga ya. Contoh misalnya kalau seperti saya yang LDR ya Bu Siva ya. LDR itu kan di tempat jauh kan harus hatinya tentrem terus gitu. Nah, kalau kita dengan anak tidak pernah ada konflik, selalu walaupun jarak jauh tapi asik gitu. Mereka juga asik, kita asik. Insya Allah semuanya jadi asik gitu.
Saya pikir juga begitu waktu saya jadi guru dulu, kalau dengan siswa itu kita punya masalah itu hidup kita juga nggak enak loh. Nggak enak mempengaruhi di rumah segala macam. Tapi kalau harmonis itu senang saja, di sekolah senang, di rumah senang, ketemu di mana-mana senang. Saya pikir seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya itu kalau kita melihat sesuatu yang mungkin dari anak kita tuh menurut kita kurang pas gitu, jangan dijustifikasi dulu gitu kali ya Pak ya. Betul. Kita pahami dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia mungkin memilih misalnya untuk mengidolakan tokoh tersebut gitu ya. Nanti pelan-pelan digiring. Oke. Ya, siapa? Pak Ahmad, ini sebenarnya mungkin juga masih banyak orang tua yang ingin bertanya juga gitu. Tapi sayang sekali memang waktu juga Pak yang membatasi kita gitu. Tapi mudah-mudahan silaturahmi ini kita nggak berhenti di sini ya Pak Ahmad. Mudah-mudahan nanti kita punya sesi-sesi berikutnya di mana kita bisa juga berdiskusi gitu, saling curhat malah kayaknya Mbak Vivi ya. Betul. Untuk saling ngomongin apa sih yang bisa kita lakukan supaya tantangan menjadi orang tua hebat untuk mempersiapkan anak-anak kita di generasi emas ini, kita sebagai orang tua juga bisa mempersiapkan diri gitu. Nggak cuma anak yang kita persiapkan, tapi kitanya juga kita persiapkan gitu. Nah, sekali lagi Pak Ahmad, terima kasih banyak atas waktu. Boleh dan ada materi. sedikit tambahan sedikit Bu? Monggo Pak, Boleh? silahkan Pak. Tampaknya untuk generasi yang akan datang, yang perlu menjadi catatan orang tua, termasuk juga guru saya pikir, bagaimana kita bisa membuat situasi agar anak-anak itu bisa lepas mengeluarkan pikiran, Bu. Kemudian yang kedua, anak-anak berani berpendapat. Masalah benar salah nanti kita yang orang dewasa akan mengendalikan. Kemudian yang ketiga, anak-anak berani untuk menciptakan sesuatu. Yang keempat, kita perlu paham bahwa Islam itu tidak pernah melarang umatnya untuk salah. Yang dilarang oleh Islam itu adalah orang yang sengaja berbuat salah. Tetapi kalau ada orang ikhtiar, kemudian hasilnya kok belum maksimal, atau bahkan mungkin ada salah, itu Islam tidak pernah menghukum. Islam masih memberikan pahala 1. Andai kata hasilnya mengecewakan, hasilnya masih salah, tapi sudah ikhtiar, itu masih dikasih pahala. Kalau benar dikasih pahala 2. Inilah kemuliaan Islam sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap perjuangan, terhadap ijtihad, usaha, dan itu tampaknya yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita sekarang supaya generasi emas betul-betul tumbuh nanti saatnya. Terima kasih Bu Siva, Bu Vivi, dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum amit-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih yang makasih banyak sama Pak Ahmad ya. Betul. Pokoknya semoga sehat selalu Pak Ahmad, sukses selalu. Insya Allah nanti kita bertemu di sesi-sesi berikutnya gitu. Nah, dengan demikian habis juga waktu saya, tugas saya Mbak Vivi sebagai moderator hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Saya kembalikan ke Mbak Vivi Widayati yang cantik untuk kembali mengambil waktunya. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih Bu Siva, terima kasih sudah memandu acara ini sehingga acara webinar kita ini cukup hidup ya sepertinya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ahmad Hidayatullah ya Pak, ilmunya luar biasa, insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua, karena seperti Bu Siva sampaikan bahwa media parenting seperti ini benar-benar harus kita manfaatkan, terutama sebagai orang tua untuk menimba ilmu, karena fitrah manusia di dunia juga harus terus belajar dan mencari ilmu ya Pak ya. Jadi nggak akan habis, apalagi demi ananda-ananda kita tercinta. Bu Siva, terima kasih sekali lagi ya Bu Siva. Terima kasih banyak. Acaranya ini luar biasa ya tadi. Melihat seperti Bu Rini yang mengikuti di mobil tuh kita ikut semangat ya Ibu ya. Alhamdulillah kalau acara ini membawa manfaat untuk banyak orang. Ya. Terima kasih juga buat Sekolah Sabilillah yang sudah mengadakan. Terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. Ini sudah memasuki usia 25 tahun Bu Siva. Luar biasa. LPI Islam kita Sabilillah ini semoga terus berjuang di dunia pendidikan.
untuk membangun negeri, melahirkan generasi-generasi yang Amin. berkarakter Islami, kemudian cendekiawan Muslim yang bertaraf internasional. Betul. Karena ternyata generasi anak-anak kita nanti yang akan memegang peradaban bangsa. Luar biasa ya. Tugas kita yang luar biasa sebagai orang tua ini. Insya Allah. Peserta webinar yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara kita. Maka sebelum acara ini kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Wahyu Chandra Setiawan untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimas sholati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidhina lil Qur'an was sunnah fuqaha fid-din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisirril Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku host acara ini pamit undur diri. Sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan tingkah dan kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.